Halo semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 12. Nah, kita bersyukur karena saat ini kita masih diberikan oleh Tuhan waktu dan kesempatan belajar pelajaran agama Kristen dengan keadaan sehat. Tentunya semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, untuk mengerti dan memahami materi yang akan kita pelajari sebentar ini, maka diharapkan anak-anak dapat menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita datang kepada Tuhan memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari ini dengan pertolongan-Mu. Tuhan, kalau kami masih ada hingga saat ini, itu merupakan karunia dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami untuk menghargai waktu yang Engkau berikan dengan menyimak materi yang akan kami pelajari sebentar ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami pelajaran dan firman-Mu ini. Terima kasih Yesus, kami mulai pembelajaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, tentu kita masih ingat materi pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu multikultur dalam Alkitab. Nah, saat ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 12 bab 10 yang berjudul Nilai-nilai dalam multikultur. Ini dapat kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, Imamat 16, dan Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai 34. Melalui materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, religius. Yang kedua, persatuan dalam kebinekaan. Dan yang ketiga, nasionalisme dan kebangsaan. Mari kita menyimak bagian yang pertama, yaitu religius. Anak-anak, kehadiran orang Kristen di tengah masyarakat tidak selalu disambut baik. Hal ini terjadi sejak dahulu. Tuhan Yesus paham akan hal tersebut. Orang-orang Kristen seringkali tidak disukai atau tidak diinginkan oleh kelompok tertentu, bukan karena perilakunya buruk, tetapi karena imannya kepada Kristus. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 44 berbunyi, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, ini merupakan petunjuk untuk menerima keadaan bahwa kita hadir dalam masyarakat yang tidak semuanya mempunyai perilaku yang sama. Mengasihi musuh atau mendoakan orang yang menganiaya adalah ekspresi sikap mengakui dan menerima multikultur. Nah, sikap dan perilaku seperti itu adalah konsekuensi logis dari kehidupan pengikut Kristus. Sebagaimana Tuhan juga mengasihi semua manusia tanpa pandang bulu. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12 mengatakan, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Maka kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Nah, sikap dan perilaku menghargai orang lain dari kasih yang sepenuhnya kepada Tuhan dan kasih seperti kepada diri sendiri. Jadi, semua pembaharuan perilaku dimulai dari dalam diri sendiri, yaitu dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Keinginan untuk dihargai orang lain harus dimulai dari menghormati orang lain terlebih dahulu. Kasih sejati untuk membangun kehidupan bersama orang lain. Kasih sejati akan membuat seseorang menghargai sesama dan menghidupkan kehidupan orang lain. Kasih sejati menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya tanpa ada tuntutan lain sebagai persyaratan. Jadi, sikap dan perilaku seseorang merupakan bibit yang ditabur dan akan dituai suatu hari kelak melalui sikap dan perilaku yang sama dari orang lain terhadap dirinya. Sikap menerima keberadaan orang lain di sekitar, mengasihinya dengan kasih yang tulus adalah sikap religius yang dilakukan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Yang kedua, persatuan dalam kebinekaan. Multikultur sudah ada sejak Tuhan mengacau balaukan keturunan Nuh saat mereka mendirikan Menara Babel. Kenyataan ini tidak dapat ditolak meskipun sering menimbulkan pertentangan. Perbedaan tak dapat ditiadakan meskipun seringkali melahirkan konflik. Di sekitar kita ada banyak perbedaan agama, etnis, suku, bangsa, sosial, tradisi, maupun cara hidup. Bahkan Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi unik, memiliki kekhasnya masing-masing dan tidak ada satupun yang sama. Nah, anak-anak, jika secara fisik saja semua manusia berbeda, apalagi secara mental, psikis, dan rohani. Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup dalam situasi seperti itu. Manusia cenderung mempunyai keinginan masing-masing, ingin menjadi yang terutama dan cenderung individualistis. Nah, kemajemukan dan multikultur ini tidak mesti dipandang sebagai dasar menumbuhkan keegoisan pribadi atau kelompok, melainkan sebagai kekayaan manusia. Kemajemukan dan multikultur adalah karunia Tuhan bagi kehidupan manusia. Interaksi dalam kehidupan majemuk dan multikultur mendorong kita untuk membangun karakter yang positif, untuk belajar menerima, menghargai, dan menghormati orang lain meskipun berbeda. Jadi, semua perbedaan dalam kehidupan masyarakat majemuk dan multikultur dapat dimanfaatkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik demi kesejahteraan bersama. Dalam perbedaannya, manusia mempunyai potensi untuk hidup damai dalam kebersamaan. Yang ketiga, nasionalisme dan kebangsaan. Nah, anak-anak, yang menjadi sentral dalam kehidupan manusia adalah manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk bermartabat dan mulia. Namun, manusia hidup dalam keegoisan, tidak mau mengakui dan menerima keberadaan orang lain yang berbeda dari dirinya. Ia bertumbuh sebagai manusia yang menguasai orang lain, bahkan
memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, sikap tidak menghargai orang lain dan menganggap dirinya lebih utama akan menimbulkan konflik, perpecahan, permusuhan, dan akhirnya pertikaian. Hal ini menjadi petunjuk berharga bahwa sikap dan perilaku saling menghargai sangat penting dalam kehidupan bersama. Mari kita lihat, Alkitab memberi pelajaran berharga bagi umat Kristen. Ketika persahabatan Abraham dan Abimelek kurang baik, Abraham justru bersumpah akan bersikap baik dan adil kepada Abimelek serta keturunannya. Bahkan Abraham mengadakan ikatan perjanjian dengan Abimelek perihal kepemilikan sumur di Berseba. Abraham menunjukkan perilaku menghargai Abimelek meskipun ia hidup sebagai orang asing yang berkelimpahan di negeri Filistin. Nah, anak-anak, multikultur di tengah masyarakat Indonesia akan menjadi potensi positif jika dimanfaatkan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam menghargai perbedaan. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, keragaman ini akan berpotensi negatif karena menimbulkan konflik dan perpecahan, bahkan permusuhan. Ada beberapa faktor penghambat kehidupan multikultur. Yang pertama, kebudayaan tradisional. Kebudayaan yang tertutup dari dunia luar tidak dapat beradaptasi menerima kehadiran kebudayaan lain dalam kehidupan bersama. Nah, kebudayaan ini cenderung bersifat dominan dan superior sehingga siapapun atau kebudayaan apapun yang berbeda harus turut mentaati kebudayaan dominan. Yang kedua, lingkungan asal yang tertutup. Kebudayaan yang melarang masyarakatnya bergaul dengan masyarakat lain. Kebudayaan ini membangun masyarakat yang tidak terkoneksi dengan perkembangan atau kemajuan zaman. Yang ketiga, tradisi yang masih kuno. Tradisi ini mengandalkan kekuatan magis yang dianggap tidak tertandingi oleh siapapun. Yang keempat, ekonomi rendah. Keadaan ini mudah memicu sikap arogan. Seringkali pertikaian terjadi karena masyarakat pendatang lebih berkembang dan menjadi dominan daripada masyarakat setempat. Sikap arogan muncul karena kesenjangan ekonomi. Selain tantangan-tantangan tersebut, seringkali suatu kelompok masyarakat merasa lebih benar dan lebih berkuasa daripada kelompok masyarakat yang lain. Meskipun negara menjamin kebebasan memeluk agama dan keyakinannya serta melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinannya, tetapi masih terjadi tindakan yang tidak menerima kehadiran agama lain. Oleh sebab itu, multikultur harus disikapi dengan kesediaan untuk saling menerima dan menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan kebangsaan di atas seluruh perbedaan yang ada. Semangat inilah yang dapat mempersatukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang nilai-nilai dalam multikultur. Ibu berharap sebagai generasi penerus bangsa ini, anak-anak dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan,
Kita dapat hidup berdampingan dengan orang lain dengan damai. Tidak semua orang mempunyai latar belakang yang sama dengan kita. Multikultur adalah hal yang wajar terjadi. Nah, sebagai pertanyaan perenungan bagi anak-anakku sekalian, Ibu ingin bertanya, apakah kamu masih memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dan rasa kebangsaan yang kokoh sebagai anak Indonesia? Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Harapan Ibu, anak-anakku semuanya dapat mengerti dan memahami pelajaran yang sudah kita pelajari dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan berdoa. Ibu yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena kami sudah belajar tentang nilai-nilai dalam multikultur. Tuhan, kami akui bukanlah hal yang gampang bagi kami hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kami, tetapi kami mau belajar daripada firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami yang berbeda dengan kami, mengasihi mereka dengan tulus. Tolonglah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pelajaran ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Dan tetap ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan ya. Shalom.